Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan soal tes intelijensi umum TIU CPNS materi operasi bilangan. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Hasil dari 16 kali 2 dikurang 64 bagi 8 ditambah 9 adalah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan soalnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang operasi pada bilangan bulat. Adapun operasi pada bilangan bulat memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama, apabila terdapat dalam kurung, maka harus didahulukan. Kemudian terdapat pangkat. Tingkatan yang ketiga, perkalian dan pembagian. Tingkatan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi kita langsung ke pembahasan soalnya. Dari sini, maka yang pertama kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu. 16 kali 2, 2 kali 6 12, tulis 2 simpan 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. 64 dibagi 8, hasilnya adalah 8. Sehingga kita tuliskan kembali 16 kali 2 sama dengan 32, 64 dibagi 8 sama dengan 8, tambah 9, hasilnya adalah 32 dikurang 8, 64 tambah 9, hasilnya adalah 33. Jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 0,75 ditambah 1/4 dikurang 25% adalah. Sebelum kita masuk ke pembahasan soalnya, terlebih dahulu saya ingatkan kembali kepada teman-teman tentang bilangan pecahan. Adapun pecahan itu terbagi atas pecahan biasa. Contohnya 1/2, 2/3, 5/6, dan seterusnya. Yang kedua adalah pecahan campuran. Contohnya adalah 1/2, 2/3, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pecahan desimal.
Contohnya 0,5, 0,25 dan lain-lain, dan ada presentase. Contohnya adalah 50%, 10%, dan lain-lain, ya. Jadi di sini kita akan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan pecahan desimal, pecahan biasa, dan presentase. Untuk menjawab soal seperti ini, terlebih dahulu kita perhatikan pilihan jawaban yang tersedia. Apabila pilihan jawaban berbentuk pecahan desimal, maka sebaiknya pecahan pada soal ini dijadikan pecahan desimal. 0,75 adalah pecahan desimal. Berikutnya 1/4 kita jadikan pecahan desimal. 1/4 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 belum bisa, maka kita harus tulis 0 dan koma. Ketika dituliskan koma, di sini akan turun 0. 10 dibagi 4, kita bisa dapatkan hasil terdekatnya adalah 2. 2 dikali 4 hasilnya 8, maka kita kurangi 10 dikurang 8 hasilnya 2. 2 dibagi 4 belum bisa dioperasikan, maka kembali turun 0 sehingga menjadi 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5. Kemudian 25%. 25% ini kan sama saja dengan 25/100. Berubah dari persen ke pecahan desimal caranya sama, tinggal kita bagi saja. 25 dibagi 100, 25 bagi 100 belum bisa, maka kita tulis koma, turun 0, sehingga 250 dibagi 100 bisa memperoleh 2. 2 kali 100 sama dengan 200. Kita kurangi 250 dikurangi 200 hasilnya adalah 50. 50 dibagi 100 belum bisa, maka kembali turun 0. 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 0,25. Berikutnya gimana? Berikutnya kita tinggal jumlahkan hasil-hasil yang telah kita peroleh. 0,75 ditambah dengan 0,25 dikurang dengan 0,25, maka hasilnya sama dengan, karena ini 0,25 dikurang 0,25 hasilnya sama dengan 0, sehingga hasil akhirnya adalah 0,75. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan operasi pada pecahan. Yang pertama, misalkan 1/2 ditambah 1/3
maka ini hasilnya bukan 2/5 ya, ini salah, ini bukan 2/5. Untuk soal semacam ini terlebih dahulu kita samakan penyebutnya. Penyebut itu adalah bagian pecahan yang terletak di bawah. Kita samakan penyebutnya. Kita cari KPK antara 2 dan 3. KPK 2 dan 3 itu adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 3 kali 1 hasilnya tetap 3, ditambah 6 dibagi 3 hasilnya 2, 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Maka jawaban yang tepat adalah 5/6. Ini contoh. Ada trik juga untuk menyelesaikan soal jenis ini. Kita kali silang antara pembilang dan penyebut. Jadi di sini kita kali 1 dikali 3 tambah 1 dikali 2 dibagi dengan 2 dikali 3. 1 dikali 3 adalah 3, 1 dikali 2 2, 2 dikali 3 6. Di sini adalah 5/6. Cara ini bisa digunakan apabila teman-teman tidak ingin repot-repot mencari KPK dari penyebutnya. Lantas bagaimana kalau jumlahnya itu antara bilangan bulat dan pecahan biasa? Caranya juga sama, yaitu kita samakan penyebutnya. Anggaplah di sini ada 3 ditambah 1/2. Jadi caranya adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, gimana caranya? Kita buat penyebutnya adalah kita buat 3 menjadi pecahan berpenyebut 2, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 bagi 2, 1 kali 2 tetap 1. Hasilnya adalah 7/2. Contoh yang lain yaitu 2 ditambah 1/3. Kita samakan penyebutnya dengan cara 2 ini kita kali dengan 3/3. Cara ini tambah dengan 1/3. Kenapa kita kali 3/3? Agar penyebutnya itu sama-sama 3. Sehingga di sini kita langsung kali 2 dikali 3 sama dengan 6. Penyebutnya tetap 3 ditambah dengan 1/3. 6 ditambah 1, 7/3. Oke, kita kembali ke soalnya. 314 kita kali dengan 4/4 dikurangi 314 dibagi 4. Berikutnya 314 dikali dengan 4, hasilnya adalah 12,56 dibagi 4, kita kurangi
314 dibagi 4, 1256 dikurangi 314 adalah 942 dibagi 4. Ini adalah nilai dari P. Kita bandingkan dengan Q sama dengan 314 bagi 4. Maka hubungannya adalah P lebih besar daripada Q. Jawaban yang tepat adalah B. Selain cara ini, kita juga mempunyai cara praktis untuk menyelesaikan soal jenis ini. Kita tulis kembali. Triknya adalah yang pertama, P itu kita buat menjadi 4 kali 314 dibagi 4 dikurangi 314 dibagi 4. Di sini kita keluarkan 314 menjadi 4 dikurang 1 dikali 314 dibagi 4 dibagi 4 akan diperoleh 3 kali 314 dibagi 4. Ini sama juga dengan 3 dikali 314 dibagi 4. Ini adalah nilai dari P. Sedangkan nilai dari Q adalah 314 dibagi 4. Kita coba lihat di sini bahwa P itu 3 kali dari 314. Ya. Jadi jelas bahwa P itu lebih besar daripada Q. Jadi jawaban yang tepat adalah B.